Balita usia 2 tahun di Parepare, Sulawesi Selatan tewas setelah terjatuh dan terbawa arus air hingga ke laut. Korban diduga luput dari pengawasan orang tua saat bermain. Tim SAR menemukan Muhammad Arfan, balita usia 2 tahun di perairan Cempai, Kota Parepare. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan setelah pencarian selama 2 jam. Tadi malam dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Teman-teman di TRC Pemadam kemudian call center, tadi sudah kami telusuri sehingga kami berjalan hampir 2 jam ini atas bantuan warga 3 nelayan tadi kami berhasil menemukan di perairan di laut. Sementara orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anak yang dicintainya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban diduga terjatuh ke dalam parit saat bermain di dekat rumahnya di Jalan Lahalede, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Saat kejadian, kondisi Kota Parepare tengah diguyur hujan lebat. Korban dinyatakan hilang sejak Minggu siang. Korban baru ditemukan warga yang tengah memancing di laut Minggu malam. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Guna mengantisipasi penyebaran corona di pengungsi Merapi, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar rapid test relawan. Rapid test juga dilaksanakan bagi warga yang saat ini berada di lokasi penampungan. Sejumlah relawan di pos kesehatan Barak Pengungsian Siaga Merapi di Balai Desa Deangan, Magelang, Jawa Tengah mengikuti rapid test di pos kesehatan. Rapid test dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 pada pengungsi Gunung Merapi. Untuk melayani para pengungsi, seluruh relawan harus dipastikan dalam kondisi sehat dan bebas dari virus corona. Karena kita bisa langsung dengan para pengungsi, kita langsung sama pengungsi, otomatis kalau tidak ada rapid test, kita tidak bisa tahu positif dan negatifnya kita. Rapid test selanjutnya akan digelar bagi seluruh warga yang saat ini berada di tenda pengungsian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota Jakarta tidak hanya menyebabkan jalanan tergenang, tetapi juga mengakibatkan pohon tumbang. Karena itulah berbagai upaya dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk, diantaranya membangun penampungan air sementara. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon angsana di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat tumbang pada Minggu siang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pohon setinggi 10 meter ini menimpa motor dan juga mobil. Untuk menghindari kemacetan, sejumlah petugas PPSU Kecamatan Kebonjeruk bersama pemadam kebakaran langsung membersihkan batang pohon yang berserakan. Hujan juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang di ibu kota, salah satunya di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Genangan air setinggi 15 cm dipicu dari tersumbatnya sistem drainase di wilayah ini. Sejumlah upaya dilaksanakan Pemda DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir sebagai dampak dari cuaca buruk, di antaranya membangun waduk-waduk seluas 3,8 hektar di perkampungan Belibis, Cilincing, Jakarta Utara. Ini adalah proses perapihan lahan berkaitan dengan pembuatan dam. Jadi pembuatan dam ini adalah fungsinya untuk membuat batas daripada waduk seluas 3,8 hektar dengan tujuan adalah untuk menahan atau sebagai retensi air daripada nanti saat musim penghujan. Persiapan menghadapi banjir juga dilakukan dengan membangun penampungan air sementara di wilayah rawan banjir ibu kota, seperti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kesiapan Pemda DKI menghadapi cuaca buruk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengendalian banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga penerima bantuan sosial abaikan protokol kesehatan di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Tetaplah bersama kami di iNews Siang untuk informasi selengkapnya.